Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Jemaat Tuhan yang tetap mengikuti ibadah dari rumah, kami juga mau sapa Shalom. Khususnya jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, kami percaya damai sukacita Tuhan dan perlindungan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Saudara terkasih, di minggu pagi ini juga kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan bagi setiap kita untuk kita boleh datang menghadap Dia dengan pujian dan penyembahan kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang terbaik. Dengan penuh hormat kita mau menyembah Dia dari tempat ini. Saudara-saudari kami juga yang ada di rumah, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari ajak setiap anggota keluarga kita bersehati, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita bernyanyi dari KLP kita 116. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 saudaraku dikatakan, ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan ditambah-tambahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tinggikan dan muliakan Yesus di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau puji Tuhan. Setiap kita mau nyatakan tunduklah pada Allah, lawanlah iblis. Dengan tunduk kepada Tuhan saudaraku, maka setiap kita akan dapat mematahkan setiap serangan-serangan iblis yang akan dilancarkan bagi setiap kita. Lawanlah iblis saudaraku dengan apa? Dengan tunduk kepada Tuhan. Mari bersukacita, bertepuk tangan di hadapan Tuhan.
untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami persilakan duduk kembali saudaraku. Lebih lagi kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Dengan sepenuh dan segenap hati kita mau terus puji Dia, Allah yang empunya kehidupan kita. Kita terus mau sembah Dia, kita mau sanjung Dia saudaraku. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, banyak hal indah dalam kehidupan kami Tuhan. Namun pagi hari ini kami mau katakan bahwasanya Engkaulah yang terindah. Lebih dari apapun yang kami boleh nikmati di dunia ini. Kau yang terindah di dalam hidupku Tuhan. Dialah yang mampu mengubahkan setiap keadaan kita. Dialah yang mampu menguatkan ketika kita ada dalam keadaan lemah. Dialah yang mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit kita pada saat ini saudaraku. Apapun keadaan kita, hanya Dia Allah yang mampu melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kau yang terindah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap lutut bertelut di hadapan-Mu. Setiap lidah mengaku bahwasanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Dengan kerendahan hati katakan, Kau yang terindah Tuhan. Yang ambil bagian dalam ibadah kita hari ini, pemimpin liturgis Pertua Bapak Belisias Tepu, pembawa firman Pendeta S. Brahmana, singer tim seruling, pemusik Bapak Dina Ginting, dan tim live stream yang mendukung ibadah kita secara live streaming. Terima kasih buat pelayanan saudara semua. Ada beberapa penegasan dari warta yang sudah dibagikan kepada kita secara elektronik maupun secara WA. Yang pertama, berita duka, telah dipanggil ke rumah Bapak Karomesya, ibu dari Pertua Nandemesia Beruginting di Medan. Pertua kita ini tinggal di sektor Bethlehem. Telah dipanggil ke rumah Bapak Karo Calsa, ibu dari Nande Calsa Beruginting di Medan. Saudara kita ini tinggal di sektor Efesus. Telah dipanggil ke rumah Bapak Laki Eliakim Tarigan, Bapak dari Bapak Eliakim Tarigan di desa Pergendangan. Saudara kita ini tinggal di sektor Efesus. Mari kita dukung dalam doa agar keluarga yang sedang berduka saat ini tetap diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Dan sehubungan dengan hal di atas, hari ini kita mengumpulkan kolekte diakonia kita
untuk keluarga Pertua Nandemesia Beruginting dan keluarga Bapak Salsa Keliat. Warta sidang Majelis Runggun diundang pendeta vikaris dan semua pertua diaken untuk menghadiri sidang Runggun yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 14 WIB di Gereja Batu Aji. Untuk agenda verifikasi, jadwal kategorial tim dan lain-lain bisa kita lihat informasinya dari warta yang sudah dibagikan melalui WA kita. Ucapan syukur dan bagian perpuluhan juga sudah diinformasikan melalui WA. Bila ada yang tidak sesuai nominalnya, jemaat bisa menghubungi pengurus PJJ sektor ataupun serayan sektor kita. Terima kasih buat saudara yang sudah memberikan ucapan syukur dan bagian perpuluhan. Tuhan yang memberkati saudara semua. Untuk jadwal ibadah onsite Minggu tanggal 16 Agustus 2020, sektor Kolese dan sektor Galatia. Dari tim Satgas Covid Runggun Batu Aji perlu kami informasikan kembali buat kita jemaat Runggun Batu Aji, ada beberapa penegasan dan mungkin sudah ada kriteria-kriteria melalui WA kita. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan buat kita semua. Untuk jemaat yang sepulang ibadah, bila mengalami gejala demam, batuk, sesak, kami harapkan segera memeriksakan diri ke puskesmas tempat ataupun ke pelayanan kesehatan setempat biar bisa ditindaklanjuti. Untuk jemaat setelah kita selesai ibadah, jemaat yang wanita pulang dari kiri kami langsung ke tangga depan, sementara jemaat yang pria dari kanan kami keluar dari tangga di samping ruang konsistori. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama. Sampai di sini warta kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Berdasarkan kalender gerejawi GBKP, minggu ini dinamakan Minggu Kemenangan Kuasa Allah atas kuasa kegelapan. Kuasa Allah mengalahkan semua kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang sering menjadi ketakutan manusia. Kuasanya mengingatkan kita bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang patut disembah. Tidak ada Allah lain, hanya Dialah yang patut disembah. Percayalah dan serahkanlah hidup kita hanya kepadanya, agar kuasanya menaungi hidup kita, sehingga kita mampu melawan kuasa-kuasa dunia ini. Tuhan menang, kita pun menang. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan dari KLP kita nomor 115, Ku Sembah Hanya Yesus.
dalam nama Allah Bapa yang memberkati pekerjaan kita, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang tetap bekerja untuk kebaikan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kekuatan dan hikmat kita, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Itulah firman yang suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-36. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita bersama bernyanyi dari KLP kita 471. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Mari kita puji Tuhan kita. Yesuslah Tuhan. Layak disembah oleh suku-suku bangsa.
terkhusus di masa-masa pandemi yang kita hadapi, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus penebus kami, Bapa yang amat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Pada beberapa bulan ini ya Tuhan, kami anak-anak hanya sanggup berserah kepada Tuhan, hanya punya pengharapan kepada Tuhan. Dengan pandemi COVID-19 yang kami hadapi ya Tuhan, kami tidak berdaya. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, kami memohon kepadamu. Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Karena begitu luas ya Tuhan, semuanya berdampak kepada kehidupan kami, baik ekonomi kami. Kiranya hanya kepadamu lah kami berpengharapan ya Tuhan. Kami yakin percaya pasti Tuhan menjawab doa-doa kami. Dengan iman kami yakin hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan keluar. Itu pengharapan kami. Kami percaya dan kami datang melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bernyanyi bersama dari KLP kita nomor 436. Jalanmu tak terselami. Jalan Tuhan tak terselami oleh setiap hati kita. Namun satu hal yang kita percaya, ada rencana yang indah Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Jalan Tuhan tak terselami. Oleh setiap hati kami.
kehadiran-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita kepada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama yang diambil dari 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-14 sampai ke-23. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Saya akan membacakan buat kita semua jemaat Tuhan yang ada di gereja dan di rumah bisa memperhatikan Alkitab kita. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah, Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan ya Allah. Oleh karena kasih-Mu memungkinkan kami sebentar lagi membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami
untuk dapat mendengarkan serta mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, kami sekalian, baik yang hadir di gereja ini maupun yang beribadah secara online di rumah masing-masing mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bagian Alkitab yang akan menjadi renungan kita pada kebaktian minggu ini itu diambil di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang kelima akan dibacakan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita yang membawa Alkitab, juga Alkitab elektronik, kita buka, kita cari agar nantinya kita boleh mengikuti sekaligus mendengarkannya. Saya akan bacakan Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Di dalam kitab Injil banyak disaksikan atau diceritakan bagaimana Yesus mengusir roh jahat atau mengusir setan yang mengganggu atau mengendalikan manusia. Salah satunya yang menjadi nats khotbah kita minggu ini, di mana diceritakan di Gerasa Yesus berjumpa dengan seorang yang dirasuki atau dikuasai roh jahat. Orang tersebut tinggal di kuburan, sudah beberapa kali dibelenggu, akan tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan. Demikian kuatnya orang yang dirasuki roh jahat itu, sehingga di dalam ayat 4 disebutkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Luar biasa.
Namun yang menarik apa yang disaksikan Markus dalam nats renungan kita adalah bagaimana Yesus yang kelihatan lemah lembut, namun ternyata ada kuasa yang luar biasa. Sehingga begitu Yesus menginjakkan kakinya di daerah orang Gerasa, membuat orang yang kerasukan roh jahat tersebut takluk. Ini suatu kesaksian yang luar biasa. Di dalam ayat 6 disebutkan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan Yesus dengan tegas memerintahkan agar roh jahat tersebut keluar, meninggalkan orang yang dirasukinya tersebut. Ternyata roh jahat itu tahu diri. Ia menyadari posisinya bahwa di hadapan Yesus dia tidak berdaya sama sekali. Dia tidak mempunyai kuasa yang dapat diandalkan selain memohon belas kasihan Yesus dan agar jangan mengusirnya dari daerah tersebut. Bagaimana sikap Yesus dengan roh jahat tersebut? Roh jahat yang mempunyai nama legion, yang artinya banyak, ternyata belum disiksa. Sebab apa? Sebab belum tiba waktunya. Walaupun demikian, roh jahat tersebut tetap diperintahkan agar keluar dari orang yang dirasukinya tersebut. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, Yesus juga mengabulkan permohonan roh jahat itu agar mengizinkannya pindah ke dalam kurang lebih 2.000 ekor babi yang dipelihara di daerah tersebut, sehingga babi-babi tersebut terjun ke jurang, ke dalam danau, dan mati lemas. Dan kejadian ini tentunya menggemparkan masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Dan kemudian mereka mendesak agar Yesus segera meninggalkan daerah mereka. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, membaca bagian ini akan muncul pertanyaan. Mengapa Yesus tega-teganya mendatangkan kerugian bagi masyarakat yang berternak babi tersebut? Tentu banyak pendapat serta penjelasan mengenai hal ini. Namun secara sederhana dapat dijelaskan, ternyata bagi Yesus lebih berharga satu orang diselamatkan daripada 2.000 ekor babi. Jika dijual di Batam, katakanlah kita rata-ratakan satu ekor 30 kilogram, dan harganya 40.000 per kilogram kali 2.000 ekor babi, berarti sama dengan 2,4 miliar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan minggu ini, beberapa hal dapat kita petik sebagai rema bagi kita. Yang pertama, bahwa di zaman kita sekarang ini juga masih merajalela kuasa roh jahat yang terus berusaha mengganggu dan menguasai kehidupan manusia, sehingga manusia berbuat atau bertindak seturut dengan kehendak roh jahat tersebut. Oleh karena itu, berbicara mengenai rupa setan pada zaman sekarang ini, tentu tidak saja seperti orang yang kerasukan di dalam nats kita,
tapi ada kalanya penampilannya sangat menarik. Bahkan seolah kelihatan agamis. Tapi menyesatkan orang. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu, waspadalah agar kita jangan kesetanan. Biasanya orang yang kurang beriman mudah sekali dikuasai roh jahat atau kesetanan. Kalau kita belajar melalui kesalahan nenek moyang kita, Hawa, maka di sana kita melihat lubang masuk roh jahat ke dalam diri kita adalah ketidakpuasan. Ya, ketidakpuasan dan ketidakmampuan kita mengucap syukur. Hawa tidak puas dengan keberadaannya. Dia mau seperti Allah. Yang kedua, roh jahat tersebut ternyata mengenal Yesus. Bahkan tidak sekedar mengenal, tapi mengenalnya sangat dalam. Sehingga ketika ia melihat Yesus langsung menyembahnya. Namun mengenal Yesus dan menyembahnya ternyata tidak membuktikan dia bertobat. Dia roh jahat, tetap roh jahat. Dia iblis, tetap iblis. Yang ditandai melalui perbuatannya yang selalu mengganggu, merusak kehidupan manusia. Baik secara halus maupun secara terang menderang. Yang ketiga, kehadiran Yesus ternyata membuat roh jahat menjadi takut. Bahkan sangat takut. Ini artinya apa? Artinya agar setiap orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus tidak merasa takut kepada iblis atau roh jahat. Sebab roh jahat takut kepada anak-anak Tuhan yang sungguh percaya. Mari kita periksa dalam Markus 16 ayat 17a. Di sana disebutkan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kiranya firman ini boleh digenapi di dalam kita. Saudara dan saya sebagai anak Allah ada kuasa di dalam iman kita kepada Yesus. Kita dapat mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, bagi Yesus lebih berharga satu orang manusia diselamatkan dibandingkan dengan 2000 ekor babi. Hal ini mengingatkan bahwa ternyata manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu tanggung jawab kita agar menjaga supaya tidak dikuasai roh jahat. Demikian juga agar jangan disebabkan kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan kesenangan mau berkolusi, mau berkolaborasi, mau dikendalikan oleh roh jahat atau setan yang adalah bapa dari segala pendusta. Juga tetap rendah hati dan saling mengingatkan di antara anak-anak Tuhan agar tidak seperti Raja Saul yang disebutkan di dalam pembacaan kita 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Walaupun sudah dipilih Allah, ternyata
masih bisa dirasuki roh jahat. Ini artinya apa? Walaupun pendeta, walaupun pertua diaken, walaupun sudah berapa kali jadi pengurus PCC, pengurus kategorial, bahkan luar biasa jadi donatur di dalam setiap pembangunan, masih bisa dirasuki roh jahat seperti Daud. Pertanyaan, mengapa bisa demikian? Jawabannya, karena tidak patuh kepada perintah Allah. Kalau kita lihat pada pasal 15 dalam 1 Samuel, di sana disebutkan, di sana dijelaskan mengapa roh Allah meninggalkannya. Karena dia tidak patuh kepada perintah Allah. Jika roh Allah meninggalkan kita, maka roh jahat, roh setan akan mudah merasuki kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari baik yang hadir di gereja ini maupun di rumah-rumah, jangan lagi ragu. Banggalah sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam Yesus Kristus. Jika itu ada dalam diri kita, maka kita dapat memerintahkan setan, roh jahat, keluar dari kehidupan manusia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar tidak hanya sekedar mendengar, tapi boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari pada minggu ini pun bersama semua orang percaya di semua tempat dan zaman, kita kembali mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita menyatakan syukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan syukur dibacakan Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi memuji Tuhan di dalam KLP 188. Terimalah ucapan syukurku.
Mari kita berdoa, mendoakan persembahan sekaligus berdoa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu seraya mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Allah. Terlebih di mana di dalam ibadah ini kami masih diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kami melalui persembahan yang telah dikumpulkan. Kami percaya bahwa hal ini merupakan salah satu yang menyenangkan hati-Mu kami lakukan sebagai pengakuan bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal daripada-Mu jua. Oleh karena itu kiranya Engkau berkenan dan memberkati persembahan ini sehingga dapat dipergunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau juga kiranya memberkati yang masih tinggal pada kami sehingga kami dapat menggunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon agar kiranya Engkau menambahkan hikmat, pengertian serta berkat-Mu sehingga kami semakin mampu memberikan persembahan bagi-Mu. Selanjutnya kami juga berdoa bagi semua jemaat-Mu yang boleh beribadah, baik yang hadir di gereja ini maupun secara online di rumah-rumah. Berkatilah mereka semua dengan segala yang baik. Jauhkanlah mereka dari segala penyakit khususnya COVID-19 ini. Tambahkan sukacita dan damai sejahtera. Juga rezeki melalui usaha dan pekerjaan mereka. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah. Bagi jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan, Engkau kuatkan dan lepaskanlah mereka ya Allah. Jika ada jemaat-Mu yang berduka cita, hiburkanlah mereka. Khususnya bagi keluarga Pertua Nandai Mesia Tarigan Beru Ginting, sektor Bethlehem, dan keluarga Bapak Calsa Kliat, sektor Efesus, di mana Karo Mesia Tarigan atau juga Karo Calsa Kliat telah menghadap Tuhan pada tanggal 2 Agustus 2020 di Bangun Mulia Medan. Juga keluarga Bapak Eliakim Tarigan sektor Efesus, di mana lagi Eliakim telah menghadap Tuhan pada tanggal 4 Agustus 2020 di Desa Pergendangan. Kami berdoa kiranya keluarga diberikan Tuhan kekuatan serta penghiburan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ucapan syukur, juga bagian persepuluhan. Sebagaimana janji-Mu ya Allah, bukakanlah tingkap-tingkap langit dan curahkanlah berkat-Mu yang berkelimpahan atas mereka. Kami juga berdoa bagi BPMR, pendeta dan vikaris, majelis jemaat, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan juga guru-guru KKR. Kiranya selalu setia dan penuh semangat melakukan fungsi mereka masing-masing, melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami juga terus berdoa bagi pemimpin bangsa kami, baik tingkat pusat dan juga daerah-daerah. Berikanlah hikmat serta kebijaksanaan agar mampu bersinergi membangun bangsa kami, khususnya dalam upaya memutus penyebaran pandemi COVID-19. Demikian juga dalam upaya menumbuhkan perekonomian di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga tidak terjadi resesi. Inilah doa yang dapat kami sampaikan kepadamu ya Allah. Sempurnakan dan dengarkanlah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri.
Mari kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat 457. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang telah engkau terima hari ini. Jadilah berkat untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Sebagai kekuatanmu, terimalah berkat dari Allah kita. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapimu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalammu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena ibadah kami pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami sanggup untuk melakukannya. Engkau berkati kami semua Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan semua pelayan altar yang sudah bertugas pada hari ini. Pendeta kami Sabar Brahmana Tuhan, Engkau berkati lebih lagi setiap pelayanannya, terkhusus keluarganya juga Bapa. Peliturgis kami, Pertua Bapa Belisia Sitepu, lebih lagi kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan pelayanan, kami serahkan keluarganya, berikan kesehatan yang sempurna. Juga Tuhan untuk tim live streaming Tuhan, Kau berkati setiap keluarga-keluarga mereka, agar setiap pelayanan yang dilakukan mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Juga untuk tim singer, juga untuk setiap serayan-serayan-Mu yang bertugas pada hari ini, Engkau berkati lebih lagi. Biarlah pelayanan kami ini Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Juga untuk sound system kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, yang di rumah begitu juga yang di gereja. Sebentar lagi kami mau pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing. Berkati kami di perjalanan sampai ke tempat kami dengan penuh sukacita. Ini doa sembah kami, ini pengharapan kami. Kami datang melalui nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji termulia Engkau Tuhan kami sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, saat ini sesuai dengan warta yang sudah kita dengar tadi, maka hari ini kita mengumpulkan bantuan diakonnya untuk keluarga Pertua Nandemesia Beruginting dari sektor Bethlehem, juga untuk keluarga Bapak Salsa Keliat sektor Efesus. Jadi kita bernyanyi dari kidung jemaat kita 332. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam kasih persaudaraan. Ya, kita sudah bisa mengambil posisi untuk keluar. Yang perempuan dari pintu ini, yang laki-laki dari pintu sebelah.